Lebih dari 50 negara menginginkan negosiasi ulang terkait perdagangan dengan Amerika Serikat atau AS sebagai respon terhadap kenaikan tarif impor. Puluhan negara telah menghubungi Gedung Putih untuk membahas permasalahan ini. Menurut seorang penasihat ekonomi senior Presiden AS Donald Trump, Direktur Dewan Ekonomi Nasional Kevin Hassett mengklaim bea masuk tersebut tidak akan menyebabkan kenaikan harga yang signifikan di dalam negeri AS. Hassett juga membantah tarif baru ini menyebabkan penurunan pasar saham untuk menekan Federal Reserve agar memangkas suku bunga. Dia menegaskan tidak ada paksaan politik dari AS terkait kebijakan ini. Trump membagikan sebuah video yang menunjukkan bahwa tarif diberlakukan bertujuan untuk menekan pasar saham secara sengaja guna memaksa suku bunga yang lebih rendah. Saham-saham AS anjlok sekitar 10% setelah Trump mengumumkan kebijakan tarif global baru yang lebih agresif dari yang diperkirakan oleh para investor. Trump menyatakan bahwa tarif tersebut adalah cara yang efektif untuk mengatasi defisit keuangan yang sangat besar dengan negara-negara seperti China dan Uni Eropa. Berikut 5 negara yang memilih jalur negosiasi tarif dagang dengan AS. 1. Indonesia. Indonesia menyatakan tidak akan melakukan pembalasan terhadap tarif yang dikenakan oleh Presiden Trump. Indonesia telah mengeluarkan tanggapan pertama terhadap tarif baru sebesar 32% yang diberlakukan oleh AS terhadap negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam sebuah pernyataan menyatakan bahwa Indonesia akan mengutamakan diplomasi dan negosiasi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan daripada melakukan pembalasan. Ia menambahkan bahwa pemerintah akan mendukung sektor-sektor yang berpotensi terdampak, seperti industri pakaian jadi dan alas kaki. Selain itu, Indonesia juga akan mencari cara untuk meningkatkan perdagangan dengan negara-negara Eropa sebagai alternatif dari AS dan China. Pemerintah Indonesia sebelumnya telah mengumumkan rencana untuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke AS guna melakukan negosiasi perdagangan langsung dengan Washington. 2. Vietnam. Vietnam telah meminta penundaan tarif 46% yang diberlakukan AS terhadap semua impor dari negara tersebut. Mantan Presiden Vietnam Tok Lam mengatakan bahwa ia telah menunjuk Wakil Perdana Menteri Ho Duk Pok sebagai penghubung utama dengan pihak AS dalam masalah ini, dengan tujuan mencapai kesepakatan secepat mungkin. Para ahli memperkirakan bahwa tarif baru ini akan berdampak besar pada sektor-sektor seperti makanan laut, garmen, alas kaki, kayu, elektronik, dan ponsel pintar di Vietnam. Beberapa ekonom memperingatkan bahwa perusahaan-perusahaan besar seperti Nike dan Adidas mungkin akan mengurangi produksi di Vietnam, yang dapat menyebabkan perampingan pabrik dan pemutusan hubungan kerja. Lam, yang juga Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, telah menulis surat kepada Presiden AS Donald Trump untuk meminta penundaan selama 45 hari. Ia berharap dapat bertemu dengan Trump di Washington bulan depan
untuk menyelesaikan masalah ini. Trump pada hari Jumat mengonfirmasi bahwa ia telah melakukan pembicaraan sangat produktif dengan Lam mengenai tarif ini. 3. Israel. Perdana Menteri atau PM Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan harapannya agar Presiden Trump dapat meringankan tarif yang dikenakan pada Israel ketika keduanya bertemu di Washington minggu depan. Israel menghadapi pungutan 17% pada barang-barang yang diekspor ke AS di bawah kebijakan tarif Trump yang luas. Seorang sumber senior di Kementerian Keuangan Israel mengungkapkan bahwa negara ini berusaha untuk memotong tarif menjadi 10%. Selain itu, Israel telah mengumumkan rencana untuk membatalkan tarif impor AS yang tersisa dengan hanya 2% pungutan yang dikenakan pada barang-barang seperti mesin canggih dan peralatan medis. Asosiasi Produsen Israel memperingatkan bahwa ekonomi Israel dapat kehilangan hingga 3 miliar USD akibat tarif baru ini, yang diperkirakan akan menyebabkan hilangnya ribuan pekerjaan. Kepala Bursa Berlian Israel, Nissim Zuarez, juga mendesak Netanyahu untuk memastikan bahwa tarif tidak diterapkan pada ekspor berlian Israel yang dapat merusak mata pencaharian ribuan keluarga. 4. Taiwan. Presiden Taiwan Lai Ching-te telah menawarkan tarif nol sebagai dasar pembicaraan dengan AS daripada membalas pungutan baru sebesar 32% yang diberlakukan Trump terhadap wilayah pulau tersebut. Dalam sebuah pesan video, Lai mengatakan bahwa meskipun Taiwan bergantung pada perdagangan, dampak tarif tersebut dapat diminimalkan dengan pendekatan yang tepat. Lai menyarankan agar negosiasi tarif dimulai dengan tarif nol antara Taiwan dan AS, dengan mengacu pada perjanjian perdagangan bebas AS-Kanada-Meksiko. Presiden Taiwan juga menyatakan komitmennya untuk menghapus hambatan perdagangan dan meningkatkan investasi perusahaan-perusahaan Taiwan di AS. Tarif baru AS tidak berlaku untuk semikonduktor, yang merupakan ekspor utama Taiwan, karena pulau ini memproduksi lebih dari 60% chip dunia dan 90% chip tercanggih. 5. Uni Eropa. Ketua Komisi Uni Eropa, Ursula von der Leyen, memperingatkan bahwa Uni Eropa siap mempertahankan kepentingannya dengan tindakan balasan yang proporsional terhadap tarif Trump dan akan bekerja sama dengan mitra-mitranya untuk mencapai tujuan tersebut. Von der Leyen menegaskan kembali komitmen Uni Eropa untuk terlibat dalam negosiasi dengan AS. Komisi Uni Eropa akan mengusulkan kepada negara-negara anggota blok ini daftar produk AS senilai 28 miliar USD yang akan dikenai bea masuk tambahan. Produk-produk yang ditargetkan meliputi daging AS, sereal, anggur, kayu, dan pakaian. Sebagai tanggapan terhadap tarif baja dan aluminium Trump, Uni Eropa telah menghadapi tarif 25% untuk ekspor baja, aluminium, dan mobil, serta tarif timbal balik sebesar 20% yang mulai berlaku pada hari Rabu untuk hampir semua barang lainnya. Tarif baru AS akan mencakup lebih dari 2/3 ekspor Uni Eropa ke AS. Pada hari Senin, Luxembourg akan menjadi tuan rumah pertemuan pertama para menteri perdagangan Uni Eropa
sejak tarif Trump diumumkan, di mana para menteri diperkirakan akan mendorong tanggapan terpadu